Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barkat Alasya, saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya akan menjelaskan tentang materi softball. 1. Pengertian softball. Softball adalah salah satu olahraga permainan bola kecil yang dapat dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 2 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 9 orang. Setiap masing-masing tim tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda, yakni sebagai regu bertahan dan penyerang yang telah menguasai teknik dasar lempar dan juga menangkap bola. Teknik dalam permainan softball. Teknik yang pertama adalah teknik dasar menangkap bola yang terdiri dari 1. Bola lambung. Posisi tubuh dalam teknik ini persis di mana bola akan jatuh. Bola dapat diambil kemudian dengan 1 atau 2 tangan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, bola datar atau strike ball. Teknik bola datar merupakan teknik yang dilakukan berdiri dengan kaki diselangkangan tepat di arah bola yang tepat. Kemudian posisi kedua tangan di depan dada. Bola diambil dalam sarung tangan dengan tangan kiri, sementara tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang ketiga, bola menggelinding atau ground ball. Teknik menggelinding merupakan teknik yang dilakukan dengan berlutut dan tangan yang mengenakan sarung tangan dapat diposisikan tepat ke arah bola itu, tetapi tangan yang siap untuk menangkap dan melempar bola. Teknik yang kedua adalah teknik dasar memegang kayu pemukul, yang terdiri dari 1. Teknik dasar memukul bola. Sikap awalnya yaitu dilakukan dalam ayunan berdiri dengan kaki sedikit terpisah. Selanjutnya kaki kiri dengan kendi diputar lurus. Beratnya bertumbuh pada kedua kaki dan tubuh sedikit dimilingkan ke depan. Headstock dipegang dengan kedua tangan dan posisinya mencolok sehingga terletak tepat di atas bahu. Yang kedua, sikap saat memukul. Saat memukul terhadap bola yang telah dilemparkan oleh pelempar. Setelah bola dilemparkan, bola segera mengenai tepat dengan mengayunkan klub ke arah bola yang mendekat. Posisi tubuh adalah kaki kanan sedikit melengkung dan kedua tangan direntangkan. Yang ketiga, sikap akhir. Setelah bola selesai dipukul, langkah selanjutnya adalah gerakan ayunan bat sebagai gerakan berikutnya. Dan juga dalam teknik ini adalah adanya pukulan tubuh atau bound, yang merupakan suatu teknik dengan cara memukul bola tanpa harus mengayunkan dayung, namun cukup untuk mempertahankan arah bola yang masuk sehingga bola jatuh dekat dengan gayung. Pada saat permainan memukul atau memangsa, kedua kaki sudah cukup dengan posisi kaki bertepatan dengan arah bola yang akan datang. Teknik yang terakhir adalah teknik melempar bola yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama lemparan atas atau overhand throw, yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan dan kaki permainan pada waktu yang bersamaan. Kemudian, saat berat badan pemain berada di atas kaki depan dan tubuh pemain sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping atau side hand throw, yang dilakukan dengan cara melakukan lengan sejajar dengan bahu dan percikan cahaya di pergelangan tangan. Yang ketiga adalah lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah ataupun lemparan yang rendah biasanya dapat digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam beberapa waktu singkat dengan tubuh ditekuk dengan kedua kaki. Tujuan dari permainan softball yang pertama adalah peningkatan kesehatan mental. Adanya permainan ini dapat membantu menjernihkan pikiran sehingga dapat melepaskan endorfin yang dibutuhkan untuk berhasil dalam aspek kehidupan lainnya. Tujuan yang kedua adalah pengkondisi tubuh secara total. Softball yakni permainan yang sedikit dimainkan karena dikatakan unik karena membutuhkan atlet untuk mahir dalam berbagai keterampilan. Adanya hal itu, permainan softball memerlukan gerakan seperti berlari, menerjang, mengayun, atau melempar. Kebutuhan untuk dapat dikoordinasikan di berbagai kelompok otot diperlukan. Saat gerakan tersebut dilakukan akan menyebabkan pengembangan otot lengan bahu dengan benar sehingga kita dapat terhindar dari cedera. Tujuan yang terakhir yaitu peningkatan fleksibilitas. Softball memiliki banyak gerakan seperti melempar bola dengan cepat ke area tertentu dan seberapa jauh kita bisa melemparkan bola. Dalam hal ini, orang akan berpikir bahwa pemain softball harus kuat. Tetapi dengan adanya gerakan itu, pemain juga harus fleksibel agar untuk dapat melempar sekuat pemain yang bisa dengan aman tanpa meregangkan bahu kita dengan benar memerlukan tenaga yang fleksibel. Ini adalah alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama adalah lapangan softball. Bentuk lapangan softball adalah segi empat dengan panjang sisi 16,76 meter. Jarak lapangan dari posisi pelempar atau pitcher ke home base yaitu 13,0,7 meter. Luas arena pitcher adalah 60 x 15 cm.
Yang kedua, alat pemukul atau bats. Adapun ketentuan ukuran alat pemukul atau bats pada softball, yakni yang pertama bahan terbuat dari kayu atau logam, yang kedua diameter 2,4 inci, yang ketiga memiliki panjang 34 inci atau 86,4 cm, yang keempat safety grip yang terdiri dari 15 inci yang terbuat dari karet atau bahan lainnya. Yang ketiga adalah bolanya. Ukuran bola pada softball yaitu memiliki berat 6,5 sampai 7 ounce dan memiliki keliling 11,7/8 sama dengan 12,1/8 inci sebagai kelilingnya. Yang keempat, body protector dan helmet. Untuk melindungi badan, maka digunakan body protector. Pemain penangkap bola atau catcher biasanya menggunakan body protector untuk melindungi kepalanya dari kejadian-kejadian yang dapat terjadi kapan saja. 5. Sarung tangan atau glove vest. Sarung tangan softball harus memiliki ukuran besar dan terbuat dari kulit. Kemudian pada bagian antara ibu jari dan telunjuk terdapat suatu anyaman untuk dapat menahan bola supaya tidak terlepas dari tangan. Yang keenam adalah tempat hinggap atau base yang terdiri dari satu home plate yang dapat dibuat dari karet, kanvas, ataupun kayu yang memiliki bentuk yang pipih dan sebaiknya menggunakan warna putih. Yang kedua adalah pitcher plate yang dapat dibuat dari kanvas dan berbentuk pipih. Yang ketiga adalah base 1, base 2, dan base 3 yang berbentuk segi 4 sama sisi dan dapat dibuat dari karung gula atau keset. Dan yang terakhir adalah peraturan dari softball. Yang pertama, setiap regu mempunyai giliran untuk dapat memukul bola dan memiliki kesempatan bagi pemain 3 kali pukulan. Karena dengan pukulan pertama, pemain harus melakukan pukulan kuat terus berlari ke titik tujuan. Yang kedua, para pemain softball harus memukul dengan urutan yang sudah ditentukan oleh wasit. Yang ketiga, permainan pertama tidak dapat dilalui pemukul oleh pemain kedua. Pemain kedua tidak dapat dilalui oleh pemain ketiga, dan seterusnya dilakukan seperti itu. Yang keempat, pergerakan dengan satu permainan hanya dilakukan oleh setiap pemain saja. Yang kelima, para pemain softball harus dapat bermain dengan bebas dan mengadakan gerakan sesuai dengan kemampuan dalam teknik sendiri-sendiri, kecuali bila pitcher sudah siap melemparkan bola. Dan yang terakhir, setiap pemain akan dilakukan biting jika melakukan kesalahan dan harus menghindari jalan lebih dari batas.